Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Via Islam, channel seputar Islam. Inilah hukum memperjuangkan pasangan dalam Islam, yang subscribe semoga masuk surga. Cinta menurut pandangan Islam adalah tentang naluri dan tentang nafsu. Cinta sejati menurut Islam ialah cinta yang timbul dalam rangka untuk dan karena Allah, karena mengharap ridhonya, dan karena ingin menjadikannya sebagai jalan ibadah. Islam tidak melarang seseorang untuk mencintai sesuatu, justru Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Berikut ini ada beberapa cara memperjuangkan cinta menurut pandangan Islam yang bisa sahabat coba. Insya Allah cinta yang saat ini kamu rasakan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir bahagia. Dalam Islam, jika kamu memang mempercayai bahwa dia yang terbaik dan orang kamu suka adalah orang yang soleh atau solehah, baik, dan patut diperjuangkan, maka tidak salah bagi kamu untuk memperjuangkan dia. Baik laki-laki maupun perempuan, jika memang dia adalah orang yang patut diperjuangkan maka perjuangkanlah. Tapi ketika kamu memperjuangkan orang tersebut, jangan lupa untuk melihat pada diri kamu juga apakah pantas dan layak jika bersamanya. Karena akhir dari sebuah cinta yang diperjuangkan adalah pernikahan bukan pacaran. Untuk itu kita harus memantaskan diri kita dan melakukan beberapa hal berikut, simak sampai habis video ini. Pertama, niatkan karena Allah. Jangan mencintai karena hawa nafsu seperti karena fisik atau harta, sebab nantinya akan dihinakan Allah oleh hal tersebut. Nantinya akan tampak kenyataan yang sesungguhnya dan menimbulkan penyesalan karena sejak awal tidak dimulai dengan niat mencintai karena Allah. Keutamaan cinta dalam Islam ialah sebagai jalan untuk beribadah kepadanya. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Qasas ayat 50 yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu mereka belaka dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Kedua, menjaga pandangan. Mencintai seseorang yang belum menjadi muhrimnya tentu tak boleh berlebihan, misalnya dalam memandangnya, walaupun memiliki perasaan lebih dan tidak mendekat secara langsung, melihat yang bukan muhrim juga termasuk zina mata yang harus dihindari. Lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal. Saat kalian sedang merasa jatuh cinta maka sahabat harus bisa menjaga diri dan menjaga kehormatan sebagai seorang muslim. Seperti dalam sebuah hadits yang artinya, janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita yang bukan mahram dengan pandangan lain, karena pandangan yang pertama itu halal bagimu, tetapi tidak yang kedua. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, mendekat pada Allah. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap urusan termasuk urusan yang berhubungan dengan memperjuangkan cinta. Tetap mendekat dan memperbanyak amal kebaikan kepada Allah serta memohon petunjuk yang terbaik darinya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadits yang artinya, jika ia mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta, jika ia mendekat padaku sehasta, aku mendekat padanya sedepa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, jauhi zina. Dalam memperjuangkan cinta, yang terutama harus dihindari ialah zina, yakni zina dalam bentuk apapun baik zina hati, zina mata, zina pikiran, maupun zina perbuatan sebab semuanya ialah perbuatan yang tergolong dosa. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadits yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berhalwat, berduaan, dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini misalnya ialah memperjuangkan cinta dengan menyatakannya tetapi tidak segera menghalalkan hubungan. Kedua orang yang saling mencintai tersebut menjalin hubungan yang tidak diperbolehkan syariat agama seperti berpacaran, tentunya hal ini tak boleh dilakukan dan bukanlah perbuatan baik yang dicontohkan Rasulullah. Kelima, sholat istikharah. Sholat istikharah juga dianjurkan untuk mendapatkan kemantapan hati. Dengan menjalankan sholat istikharah, Allah akan memberi petunjuk terbaik apa yang seharusnya dilakukan sehingga terhindar dari jalan sesat atau langkah yang salah. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Anbiya ayat 89 yang artinya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku seorang diri. Engkaulah ahli waris yang paling baik. Keenam, memperbaiki diri. Selalu memperbaiki diri dari segi akhlak dan hati sehingga nantinya akan mendapat jodoh yang terbaik dan mendapat hasil dari apa yang diperjuangkan tersebut yang terbaik pula. Sebagai manusia tak boleh merasa baik, harus selalu merasa rendah diri di hadapan Allah.
Memperbaiki diri akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik bagi orang yang sedang diperjuangkan. Ketujuh, mencari rezeki yang halal. Berjuang tentu membutuhkan modal baik lahir maupun batin. Secara batin dapat dilakukan dengan rajin beribadah dan rajin berdoa, sedangkan pada aspek lainnya yaitu tentang tanggung jawab terlebih sebagai seorang laki-laki yang sudah selayaknya bertanggung jawab pada keluarga. Selama waktu penantian wajib diisi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti mencari rezeki yang halal. Kedelapan, menyibukkan dengan hal yang bermanfaat. Selama memperjuangkan cinta, wajib mengisi waktu dengan segala hal yang bermanfaat agar nantinya bisa menjadi orang yang terbaik untuk seseorang yang dicintai. Alangkah lebih baik jika seseorang yang diperjuangkan nantinya bisa hidup bersama dalam kelancaran dan keberkahan, bukan menyusahkan atau membebani. Kesembilan, diam. Jika merasa belum siap untuk menyampaikan cinta tersebut, maka jalan yang terbaik adalah diam. Diam mencegah dari fitnah dan mencegah dari hawa nafsu. Diam adalah jalan terbaik sambil menunggu dan memperbaiki diri menerima petunjuk yang terbaik dari Allah sehingga hati akan terasa tenang dan jauh dari gelisah karena menyadari semua yang ada di dunia ini haknya Allah. Seperti kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang awalnya selalu diperjuangkan dalam diam hingga Allah menunjukkan jalan pada mereka untuk bersatu. Kesepuluh, melamar dan menikahi. Jalan terbaik untuk memperjuangkan cinta ialah menghubungi wali dan menyampaikan perasaan secara baik-baik, dan segera melamar serta menikahi orang dicinta tersebut. Tidak masalah yang melamar laki-laki atau perempuan sebab hukum wanita melamar lelaki dalam Islam juga diperbolehkan. Hal itu jauh lebih baik daripada zina. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya, "Dan nikahilah orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya MU yang laki-laki dan perempuan. Allah akan memberikan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya." Itulah hukum memperjuangkan pasangan dalam Islam dan cara menyikapinya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe untuk channel ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.